Sekarang saya dengan Bapak Edo Aprilianto, Yes, selaku CEO dari Zolok ya. Betul. Sekaligus bersama Ibu Karunia Fajarini, Betul. selaku dari CMO dari CEO Zolok. dari Zolok. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk datang Ya, di terima kasih juga. Transgo, Pak. Oke. Terima kasih kembali Transgo. Menarik Pak, terkait dari profil dari Zolok ini kan termasuk startup baru ya, Yes. dan memposisikan diri sebagai software logistik nomor 1 di Indonesia, walaupun baru ini. Bisa ceritakan perjalanan berdirinya dari Zolok ini? Zolok, ya. Oke, mungkin mulai dari aku ya. Sebenarnya perjalanan berdiri Zolok kami ini masih 6 bulan mas usianya. Tetapi sebenarnya kami itu bukan pemain baru di industri ini. Oke. Karena melihat background dari kami, sebenarnya dari dulu, misalnya dari sekitar 7 tahun yang lalu, semenjak 7 tahun yang lalu kami sebenarnya sudah bekerja di salah satu perusahaan untuk Oke. penyedia software logistik. Seperti itu. 7 tahun yang lalu. Sudah 7 tahun. Oh, Sudah sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun kami bekerja di penyedia software logistik dan berkembang juga. Ibaratnya dari penyedia software logistik untuk perusahaan nasional, kemudian berangkat lagi sama penyedia software logistik tapi lebih dikembangkan lagi ke perangkat IoT. Kemudian terakhir pun kami bekerja di salah satu perusahaan penyedia software tapi base-nya sudah jangkauan internasional. Oke. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya handle untuk Southeast Asia coverage, tapi dengan bidang yang sama, software penyedia software untuk kurir, kargo, logistik dan supply chain seperti itu. Oke, artinya secara experience masing-masing dari Pak Edo dan Bu Nia ini punya background logistik juga lah gitu ya. Betul. Oke, baik. Ada yang ditambahkan mungkin Pak? Ya, kalau dari kita sebenarnya ada berenam founder, ada berenam. Jadi kita 6-6-nya adalah berkecimpung di dunia industri yang sama, logistik udah hampir 5-7 tahun. Terus akhirnya kita berkumpul karena kita melihat sebuah satu permasalahan. Meskipun sudah banyak aplikasi yang lainnya, tapi kita membawa dengan suasana yang berbeda, dengan lebih fresh. Yang pertama anak muda semua isinya. Oke. Terus yang kedua, teknologi yang kami sediakan sebelumnya itu udah proven gitu, karena kita pernah nyoba. Dan kami berenam memutuskan untuk membuat Zolok. Dan Zolok benar tadi di sounding, Zolok itu sudah baru sekitar 6 bulan ya, 6 bulanan. Tapi kita alhamdulillahnya udah punya existing klien dan sekarang terus bergerak makin cepat untuk memberi inovasi dan kita berharap terus membagi kemanfaatan sih untuk industri ini. Gitu. Baik. Oke, sebelum masuk lebih dalam nih, boleh tahu filosofi dari nama Zolok sendiri ada artinya mungkin? Iya. Zolok sebenarnya waktu itu aku nyetusin. Zolok itu sebenarnya zona logistika. Aku berharap di brand ini menjadi sebuah solusi untuk teman-teman di industri logistik yang kita semua tahu banyak hal yang sifatnya masih konvensional atau manual. Aku berharap Zolok menjadi sebuah solusi, baik itu platform ataupun branding. Karena produk kita nggak hanya platform tapi ada branding juga khusus di dunia logistik, yang mana teman-teman di industri pelaku industri ini kalau ingin mentransformasi baik digital itu bisa ke Zolok gitu. Jadi semua kebutuhan terkait software atau branding di Zolok ada gitu. Baik. Tadi disampaikan Pak Edo bahwasanya startup logistik kan bukan barang baru gitu ya. Yes, betul. Trennya kan mungkin 7 atau 8 tahun terakhir sudah ada gitu. Iya, betul. Lantas apa yang beda nih dari Zolok, Pak? Ya, Zolok sendiri karena pertama ya kita mencoba satu gebrakan baru ya, itu aplikasi yang terjangkau sih Pak. Kita Mas ya. Jadi aplikasi yang terjangkau Mas. Jadi kita starting itu mulai dari 500 ribuan. Jadi untuk teman-teman pelaku industri logistik yang kiranya ini mahal, tidak, kita ada yang starting dari 500 ribuan dan bisa ada proven digunakan. Bahkan dengan 500 ribu teman-teman logistik itu sudah bisa terhubung dengan beberapa vendor seperti terakhir itu kita terhubung dengan SAP, dengan Tripada, yang mana teman-teman pelaku industri tidak terlalu banyak action di sana, tapi dapat data yang real time, begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sama ini sih paling kenapa pembeda kami dengan software logistik lainnya, karena saya juga pernah bekerja di penyedia software logistik lainnya ya Mas ya. Aim-nya Zolok utamanya adalah untuk membantu industrinya. Jadi
relate sama yang harga tadi. Jadi saya sudah beberapa kali implementasi ke perusahaan kurir kargo yang menggunakan software logistik, tapi harganya itu cukup mahal seperti itu. Jadi tidak semua kalangan dapat menggunakan sistem logistik yang sifatnya enterprise seperti itu. That's why kami membuat Zolok yang bisa dijangkau oleh any perusahaan kurir kargo, dan tidak hanya bisa mengakses sistemnya, Mas. Kita juga ibaratnya kita sudah mengetahui nih beberapa best practice yang dilakukan di industri ini. That's why kita juga ada consulting. Jadi ketika menggunakan Zolok tidak hanya menggunakan softwarenya, tapi kita akan mengarahkan bagaimana best practice-nya seperti itu. Artinya secara tarif layan itu bisa mengcover semua segmen dari pelaku logistik yang tidak hanya mungkin perusahaan besar gitu ya. Betul, ya, betul. Jadi any segmen dimulai dari UMKM logistik kemudian sampai big player pun bisa pakai aplikasi kita seperti itu. Kalau dari kacamata Zolok sendiri, peta dari pelaku logistik di Indonesia itu apakah memang lebih banyak pemain perusahaan kecilnya atau perusahaan besarnya untuk di kalangan logistik? Oke. Kalau menurutku untuk big playernya itu kan mayoritas mainnya retail ya, retail tracking itu belum begitu banyak, dan mereka kalaupun memiliki sistem yang mengarah ke enterprise seperti itu. That's why lebih banyak lagi itu justru pelaku-pelaku logistik yang saling terkoneksi di bidangnya. Mungkin belum big player, tapi itu akan menjadi big ketika digitalisasinya didukung, kemudian otomasinya didukung dan sebagainya. Oke, secara spesifik bisa dikatakan target market dari Zolok ini yang disebutkan dari Bunia itu UMKM logistik itu ya? Betul. Oke, karena mungkin perusahaan besar itu sudah punya atau develop sendiri. Betul. Oke, apakah ini yang mungkin tidak dilirik oleh pelaku startup logistik yang lain? Mayoritas iya, karena ibaratnya untuk mengimplementasikan ke satu perusahaan itu challenging-nya itu banyak, Mas. Dalam artian masing-masing company perusahaan kurir logistik kita kan belum ada standarisasi ya secara umum di Indonesia terkait dengan prosesnya seperti apa. That's why we have to invest gitu. Jadi kita harus invest dalam mengedukasi, melakukan business matching dari masing-masing karakteristik customer kita untuk menjadikan bisnis prosesnya mereka itu masuk ke dalam sistem kita. That's why effort itu yang mungkin challenging seperti itu. Jadi belum banyak pihak yang mau menggarap hal tersebut. Oke. Hitungan dari Zolok sendiri mungkin Pak Edo, itu khususnya mungkin Jabodetabek kan pasti jadi hub untuk semua industri ya. Itu berapa besar perusahaan UMKM logistik di Jabodetabek? Aku pikir kalau disebut dengan angka agak sulit, tapi aku pikir cukup besar ya, karena kita sudah datang beberapa event, terus kita melihat kondisi memang sangat banyak di Jabodetabek pun, bahkan di luar Jabodetabek pun malah lebih banyak ya, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh lebih banyak pemain-pemain yang saling terkoneksi gitu. Dan ini hal yang baik untuk Zolok, merubah digital yang mana bisa terkoneksi itu sangat baik buat mereka gitu. Target kita kurang lebih seperti itu. Iya, research kami terakhir itu di Pulau Jawa aja sekitar 3.000 perusahaan logistik sih yang belum menggunakan sistem. Oke, baik. Oke, tadi disampaikan secara untuk market ya. Mungkin salah satu strategi untuk startup logistik bisa sustain kan juga perlu pendanaan dan strategi bisnis yang berbeda gitu. Boleh sharing soal itu? Oke. Mungkin kalau dari segi pendanaan sendiri ya, pendanaan kami jujur masih pendanaan pribadi, belum mengarah ke investor gitu. Mungkin suatu saat kita akan mencari dana tersebut dari investasi, investor seperti itu. Tapi untuk saat ini sih untuk mengembangkan produk kita dan marketing kita masih pendanaan pribadi. Oke. Tapi secara strategi apakah sama dengan startup yang lain? Mungkin yang istilahnya burning money lah atau semacamnya. Burning money ya, karena kita masih pribadi belum ya Mas. Tapi kita menggunakan kita menggunakan teknologi yang udah ada, pakai Instagram Ads, Google Ads dan sebagainya. Kita menggunakan networking juga untuk memboost tentang Zoloknya. Sama kita lebih aktif juga di media sosial. Jadi media sosial kita benar-benar jadiin paling depan untuk marketing itu sendiri. Jadi media sosial sangat penting juga buat Zolok. Strategi yang paling utama dari media sosial sama networking yang kita gunakan. Oke. Tapi sebenarnya untuk tren startup hari ini, apakah strategi burning money masih relevan, Pak Edo?
Kalau untuk di khususnya B2B ya. Iya, kalau untuk B2B menurutku sih kalau saya pribadi kurang begitu relevan karena ibaratnya poin esensialnya itu bukan dari murahnya ya, tapi dari segi kita bisa serve-nya atau enggak gitu. Bisa serve business process customer atau enggak. That's why Zolok itu tidak burning money di awal. Dan ibaratnya kita mau touch dulu nih satu persatu. Kita mau lihat dulu nih how impactful gitu our system ke customer kita. Baik. Sudah 6 bulan jalan, tentunya dengan target market UMKM logistik itu sudah tahu kan ekosistem bahwa mereka itu masih menjalankan secara manual. Gambaran manualnya seperti apa sih kalau dari pengamatan dari Zolok? Apakah semua bisnis prosesnya dari end to end itu semua serba manual, serba kertas atau seperti apa? Iya, kurang lebih yang kita tahu sebenarnya sudah tidak banyak Excel tapi udah menggunakan Excel spreadsheet. Cuma kan itu sudah digital ya, namun tidak terintegrasi dan banyaknya file itu pasti membuat mereka kewalahan tuh. Dengan hadirnya Zolok, mereka cukup menggunakan satu aplikasi yang mana informasinya di satu tempat, jadi mereka tidak pusing-pusing lagi nyari kemana-mana file ya. Terus juga masih banyak hal-hal yang tidak termonitoring gitu. Dengan hadirnya Zolok, mereka bisa termonitoring, bisa membuat laporan, dan masih banyak hal sih kayak gitu. Oke. Contoh mungkin yang tidak termonitoring di part bisnis processing mana? Let's say pengiriman lah. Jadi most of our customer gitu ya, banyaknya customer kita, owner atau decision makernya itu masih sibuk ngurusin kiriman yang itu berseliweran di WhatsApp, seperti itu. Dari proses itu saja, menurutku itu masih belum termonitor dan belum terdigitalisasi. Mungkin digitalisasi, tapi tidak tersentralisasi di sistem seperti itu. That's why itu sedikit banyak membantu dari pelaku bisnis owner di logistik ini untuk memonitor dari segi orderan yang masuk, kemudian apakah orderan tersebut sudah dieksekut atau belum. Seperti itu sih kurang lebih kamera. Jadi secara fitur dan layanan itu semua yang ditawarkan dari Zolok ini semua mengcover dari seluruh bisnis proses ya? Yes. Bisa dijabarkan masing-masing layanan dan fiturnya? Mungkin started dari muaranya dulu ya, orders. Jadi ordersnya itu kita bisa inputkan di sistem. Dalam artian karena Zolok ini sudah bisa dibilang tahulah best practice di industri ini seperti apa. Jadi mekanisme jenis kiriman yang misalkan tracking, retail, kargo, seperti itu karakteristiknya seperti apa itu ada di sistem kami dan itu sudah bisa tercapture di sistem kami. Kemudian dari contract management dan pricing management. Nah, untuk saat ini kadang kita suka lupa ataupun suka ada action lebih gitu untuk mencari misalkan kita mau ngirim dari Jakarta ke Surabaya, price-nya berapa, harus buka Excel dulu. That's why Zolok memprovide untuk contract management dan pricing management. Jadi nanti itu auto calculate by system. Kemudian dari segi pergerakan barang dari satu tempat ke satu tempat lainnya, nah itu kita catatkan juga prosesnya. Kemudian juga pergerakan antar moda. Nah ini yang banyak juga, misalkan pergerakan barangnya tercatat, tapi pergerakan surat muatan antar modanya itu tidak tercatat. That's why ketika kita mau membuat costing atau mencatat costingnya ada yang miss gitu. Nah, Zolok mengcover untuk pencatatan surat muatan antar modanya. Nah, kemudian dari segi pendeliverian kita juga sudah catatkan ibaratnya dibawa sama kurir atau vendor seperti itu. Nah, itu kita catatkan juga. That's why ini juga terkoneksi dengan keuangannya. Jadi dari proses order, proses operasional, dari segi keuangannya kita sudah ada fitur namanya akun receivable. Jadi dari orderan yang masuk sudah bisa dibuatkan invoice otomatis based on system. Kemudian dari segi proses operasional, surat muatan tadi kita bisa catatkan travel cost-nya. Travel cost dari masing-masing dokumen perpindahan. Nah, that's why di muara akhirnya kita itu bisa menghasilkan namanya HPP report. Jadi kita bisa capture nih dalam satu kiriman revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih per pengiriman ini kira-kira laba atau rugi. Nah, itu juga bisa menjadi bahan analisa buat pelaku business owner logistik untuk mempertimbangkan hal tersebut. Nah, kami juga ada fitur terbaru untuk sistem finance accounting.
Nah, jadi sistem finance accounting-nya agak sedikit berbeda dengan yang sudah beredar di pasaran. Karena apa? Karena kelebihan dari kami adalah kami sudah terintegrasi auto journal based on proses order dan operasionalnya. Seperti itu. Oke, dan semuanya itu targetnya paperless ya? Paperless. Oke. Betul. Termasuk untuk payment pun cashless juga ya? Yes, kita mengarah ke sana. Mengarah. Jadi saat ini kita sudah ingin bekerja sama dengan beberapa payment gateway untuk memproses hal tersebut. Tapi di kondisi lapangan sendiri, apakah sudah paperless atau masih masa transisi? Oke, kalau di lapangan saat ini sih masih transisi ya banyaknya ya, karena ibaratnya mereka tetap butuh customer tuh masih banyak yang butuh tanda tangan basah, untuk proof of delivery dan sebagainya. Tapi kita terus mengedukasi customer kita dalam artian di sini business owner kurir kargo logistik untuk mereka mengedukasikan juga ke customer mereka. Dengan fitur apa? Kita kasih temporary live tracking. Kita kasih aplikasi untuk customer itu sendiri. Jadi dia bisa memonitor pergerakan barangnya, bisa membuat order otomatis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke edukasi dari employee perusahaan tersebut ya? Edukasi serta ini sih ibaratnya changing behavior. Changing behavior dari baik itu customer maupun pelaku bisnisnya. Baik. Sudah 6 bulan berjalan. Sejauh ini capainya seperti apa dari Zolok? Luar biasa. Gimana Mas? 6 bulan kita speed up-nya benar-benarnya kita ada 4 sampai hari ini kita punya 4 produk. Yang pertama tadi platformnya 1, yang kedua akunting, ketiga kita ada jasa pembuatan website, dan terakhir itu branding yang fokusnya di industri logistik. Jadi pencapaian yang bisa kita sampai hari ini, kita bisa bikin 4 hal ini dan punya revenue streamnya masing-masing, dan digunakan juga gitu, dan kita udah dapat juga feedback dari beberapa klien kita, dan itu so good, dan udah punya existing klien tuh aku pikir alhamdulillah ya, dengan 6 bulan berlari cepat itu kita udah luar biasa sih itu sih. Oke. Mungkin gambaran untuk dari customer sendiri masih Pulau Jawa kah atau sudah merambah di luar Pulau Jawa? Oke, saat ini customer kita Jawa dan Kalimantan. Ada satu customer kita dari Kalimantan sedang ongoing untuk proses go live dari aplikasi kami seperti itu. Ini kami merasakan banget karena Zolok itu light dan terjangkau, affordable. Ini proses implementasinya cukup cepat dan banyak market knowledge-nya itu sangat cepat seperti itu. Oke, bicara soal sektor logistik kan cukup luas ya. Jadi ada apa? Kurir juga, ada untuk kargo juga. Sebenarnya yang jadi target market utama siapa? Ini Mas, kurir, kargo, logistik dan tracking. Jadi keempat sektor itu tuh cocok menggunakan aplikasi kita. Oke, baik. Oke, tadi disampaikan bahwasanya pasti dengan menggunakan layanan yang serba digital ini kan targetnya juga efisiensi gitu kan. Tentu penggunaan dari sumber daya manusia akan berkurang. Tentu itu kan akan jadi masalah baru ketika mungkin harus memecat orang, harus mengurangi karyawan. Apakah itu juga jadi perhitungan biasanya? Oke. Bentuk resistensi dari perusahaan. Betul. Resistensi mungkin dari part of the team dari perusahaan tersebut. Tapi lagi-lagi setiap saya melakukan implementasi dan edukasi ke customer maupun timnya, ini bukan pengurangan, tapi pengefisiensian role seperti itu. Jadi misalkan role untuk melakukan proses entry data itu kita bisa alokasikan mereka untuk belajar lebih advance lagi, mungkin dari segi marketing seperti itu. Jadi ibaratnya ini tuh bukan ancaman, tetapi ini adalah ajang untuk company tersebut melakukan leverage dari skill masing-masing timnya seperti itu. Jadi ibaratnya yang biasanya melakukan entry data akan lebih baik jika dia belajar marketing seperti itu. Jadi untuk menghasilkan revenue lebih banyak seperti itu. Oke, tapi kenyataannya dengan dimudahkannya semua bisnis proses itu pasti ada pengurangan
tenaga manusia dong. Iya, itu Iya. pasti ada sih. Gambarannya seperti apa? Misalnya yang harusnya untuk pengerjaan part ini yang hanya butuh kalau manut butuh 4 orang, ketika menggunakan layanan Zolok cukup 1 orang atau seperti apa? Ya banyak yang bilang seperti itu sih, dalam artian efisiensi dalam segi penginputan data ya, karena kan semuanya otomatis by system, kemudian pembuatan report yang otomatis by system. Tidak menutup kemungkinan ada resiko seperti itu, tetapi balik lagi, ini juga merupakan tantangan ya dari digitalisasi sektor manapun Yes. seperti itu. Jadi ada tambahan? Aku pikir sama sih, karena berdasar pengalaman kita yang sifatnya perubahan akan ada namanya resisten, dan di resisten itu juga bakalan banyak hal yang akan kita hadapi juga. Tapi aku pikir baik lagi setiap perubahan digital efeknya akan sama sih Mas. Kurang lebih sama. Baik. Kalau dari sisi efisiensi cost nih, itu tentu kan dari pengguna atau konsumen dari Zolok ini punya target cost yang bisa ditekan gitu, Pak. Betul. Itu berapa biasanya yang mereka harapkan dengan menggunakan Zolok? Oke. Berapanya itu relatif Mas, tetapi poin apa saja itu pertama yaitu dari segi paper consume. Jadi konsumsi kertas ya, karena sekarang kita sudah paperless. Kemudian dari segi tenaga kerja untuk memproses, ibaratnya biasanya menginput harus menginput banyak orang gitu ya. Ini misalkan hanya just one person, atau dalam artian untuk mencatat ataupun PIC yang membuat laporan seperti itu, dia tadinya butuh waktu lama seperti itu untuk meng-create satu laporan. Tapi karena di Zolok ini sudah ada automatic report seperti itu, jadi just by one click itu bisa menghemat waktu dari tim yang mengerjakan seperti itu. Jadi tim bisa mengalokasikan waktunya untuk melakukan hal produktif lainnya. Oke. Dan apakah itu sepadan nggak dengan investasi yang dikeluarkan dari konsumen? Sangat sepadan. Menurutku sangat sepadan, karena Zolok starting dari 500.000 dia bisa melakukan penginputan order, capture proses operasional, itu sangat sepadan dari result yang dia dapatkan seperti itu. Berarti investasinya sebatas untuk biaya langganan ya? Biaya langganan. Oke. Tanpa harus device untuk tidak. Oke. Baik. Ini kalau misalkan teman-teman mau mengunjungi websitenya Zolok, bisa diakses di www.zolok.id, dan di sini kita akan bisa mendapatkan gambaran terkait dengan coverage aplikasi Zolok ini sejauh mana dan apa saja sih scope-nya seperti itu. Nah, kalau dari judulnya sendiri sudah ter-highlight ya di sini ya. Aim kami untuk menjadi software logistik number 1 untuk bisnis kurir, kargo, tracking, dan logistik seperti itu. Jadi cakupannya tidak hanya retail, tidak hanya tracking seperti itu. Kurir, kargo, retail, dan tracking itu sudah bisa kami serve di aplikasi kami seperti itu. Karena karakteristik aplikasi kami, dan nanti kami akan memberikan juga kayak consulting seperti itu. Gimana cara pengimplementasian di aplikasi kami. Dan ini capture ya dari aplikasi kami. Dari segi kita capture dari segi salesnya, kemudian revenue-nya, kemudian proses operasionalnya seperti apa, in one system seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini capture dashboard-nya sudah bisa terlihat di sini. Misalkan business owner sudah bisa melihat langsung dari segi revenue, dia sudah bisa lihat di sini sales yang didapatkan, customer aktifnya berapa, ordersnya berapa, kemudian dari performa marketingnya berapa seperti itu. Nah ini customer kami yang sudah mempercayai Zolok untuk menghandle sistemnya. Di antaranya ada PT Trans, Buntara Transjuro, Diva Logistik, Div Cargo, dan berbagai company lainnya. Nah ini solusi dari kami. Nah solusi dari kami karena kita end to end, starting from manajemen harga, jadi nanti akan outputnya adalah auto calculate price based on kontrak seperti itu. Jadi baik kontrak customer maupun publish rate-nya, nanti sistem akan kalkulasi otomatis seperti itu. Kemudian manajemen order, outputnya adalah e-resi atau e-shipment. Kemudian manajemen operasional, ini untuk mencatat pergerakan barang secara operasionalnya. Dan di sini ada juga manajemen biaya pengiriman dan pengantaran. Ini untuk meng-capture cost yang dikeluarkan atas pengantaran shipment-nya. Kemudian kita juga meng-cover manajemen vendor.
Jadi tidak hanya on fleet yang kita pantau penggunaan maupun cost-nya, tapi jika kita bekerja sama dengan vendor, tagihan vendornya based on pemakaian kita, based on kontraknya vendor, itu kita juga bisa auto capture seperti itu. Jadi nanti tagihan dari vendor kita bisa verifikasi apakah sesuai dengan kontrak kita dengan vendor seperti itu. Kemudian account receivable ini untuk memonitor piutang ya. Jadi hutangnya customer ke kita berdasarkan penggunaannya mereka, report aging, report billing, payment kayak gitu, account payable, dashboard reporting. Nah ini dari segi pricing ya. Kalau dari pricing mungkin kita sudah mention berkali-kali kita ini affordable, sangat affordable. Start dari 500.000 saja. Kita sudah bisa menggunakan sistem, dimulai dari pencatatan order dan pencatatan operasional disertai dengan real time tracking seperti itu. Oke, tapi jika misalkan dia mau dibuatkan sistem yang benar-benar sesuai dengan karakteristik yang mereka, walaupun kita di sini ada namanya business matching, di awal kita pasti sesuaikan bisnis proses operasional customer seperti apa. Tapi jika mereka ingin customization, kita juga open untuk itu. Ini tentunya tergantung dari kompleksitas bisnis prosesnya gitu ya. Termasuk yang enterprise itu, apakah sudah ada yang menggunakan? Enterprise akan ada. Masih penjajakan, belum go live. Untuk penggunaan enterprise sistemnya. Satu lagi kita mungkin ada Zolok accounting ya. Angkat saja. Gimana? Di layanan. Nah, itu ini layanan-layanan kita. Jadi ada Zolok Application as Service yang Zolok itu sendiri. Kemudian ada Zapset. Jadi itu pembuatan website khusus logistik. Terus ada tadi mana ya? Mungkin sedikit penjelasan terkait dengan Zapsite ini ya. Tadi kan kita sudah bahas terkait dengan ZAS ataupun Zolok as Logistic Service. Tapi kita juga punya Zapsite ataupun Zolok website. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kurir kargo yang mereka belum punya website company-nya. Nah, itu kita provide. Jadi website company profile, kemudian customer mereka bisa melakukan cek tarif di situ, bisa melakukan tracking di situ, seperti itu. Kita provide terkait dengan Zolok website application. Nah, selanjutnya kita juga ada layanan terkait dengan Zolok digital marketing. Jadi tidak hanya core internal system saja, tapi dari segi marketingnya juga belum banyak mereka yang aware terkait dengan digital marketing. That's why Zolok hadir untuk memprovide layanan digital marketing khusus untuk perusahaan-perusahaan kurir kargo dan logistik. Dimulai dari digital marketing branding, nanti kita akan buatkan logo, company profile, pitch deck dan sebagainya. Dan yang banyak diminati oleh customer kita saat ini adalah digital marketing social media management. Jadi account Instagram dari masing-masing perusahaan kurir kargo kita manage, dimulai dari content plan-nya, ideation-nya, kemudian postingannya, itu kita yang manage seperti itu. Dan yang terakhir kita ada untuk Zakunting ataupun Zolok Accounting System. Nah, ini yang saya bilang tadi, aplikasi accounting yang terintegrasi dengan aplikasi operasionalnya. Jadi nanti penjurnalannya itu bisa auto jurnal based on activity yang dilakukan di platform operasionalnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau walaupun ada beberapa layanan yang mungkin di luar core dari bisnis dari Zolok ini tidak mengubah dari positioning dari platform software logistiknya Zolok ya berarti. Tidak, malah kita memperkuat posisi kita sebagai brand yang mana jikala membutuhkan terkait branding ataupun platform apapun di dunia digital, itu Zolok ada gitu. Baik. Mungkin terakhir Pak Edo dan Bu Nia terkait rencana bisnis atau mungkin ada rencana ekspansi di tahun depan, ini apa? Tahun depan kita tetap melakukan pergerakan dari segi produk, tentunya juga terus pergerakan juga dari segi market. Kita ingin mencoba market yang lebih luas, terutama di luar Pulau Jawa ya.
seperti Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Terus terkait produk juga kita akan membuat produk berbagai produk lagi yang mana itu bisa memperkuat posisi Zolok, serta yang kita inginkan adalah Zolok menjadi platform yang terintegrasi, yang kian juga nanti yang turut membantu lebih banyak lagi perusahaan Kurikardo yang kita marketkan itu kan memang middle up ke bawah, karena pemain besar sudah pasti punya ya. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga akan mencoba untuk bergerak bikin satu platform yang lebih untuk perusahaan-perusahaan yang enterprise yang lebih khusus lagi sih. Itu kurang lebih. Oke, tambahan dari Buni? Oke, kalau target market kita pertama kita akan mature-kan existing customer kita dulu. Kemudian kita akan leverage seperti yang Mas Edo bilang tadi, leverage ke Pulau Jawa dan Kalimantan untuk segmentasi customer nasional kita. Tapi di tahun depan pun kita berencana untuk ekspansi ke coverage Asia Tenggara seperti itu. Oke, berarti dengan ada target ASEAN ini terbuka untuk funding dong? Betul. Iya, betul. Bisa jelaskan lagi mungkin 2024 ini target fundingnya seperti apa? Oke. kita menarik sih. Ya, kita sih karena sampai saat ini kita masih banyak pendanaan, masih banyak pribadi sama teman-teman founder lainnya. Tahun depan ada kemungkinan juga funding, tapi detailnya mungkin kita tunggu aja nanti seperti apa gitu. Baik. Walaupun ada tren bahwasanya untuk terkait pendanaannya lagi lesu, tetap optimis. Tetap optimis. Karena marketnya masih banyak. Iya, Oke. Baik. Oke. Paling terakhir ini mungkin Pak Edo dan Pak Buni ya, maaf. Mungkin closing statement terhadap mungkin UMKM logistik yang mungkin masih agak worry ya, agak ragu untuk menggunakan layanan digital logistik, platform logistik. Apa yang ingin disampaikan? Oke, kalau menurut Zolok dan saya pribadi terkait dengan digitalisasi, seiring dengan berkembangnya zaman, digitalisasi itu pasti ada. That's why pelaku-pelaku industri diharapkan untuk mengikuti arusnya seperti itu. Agar apa? Agar bisnisnya juga ikut berkembang. No worries terkait dengan trust issue untuk data seperti itu. Karena ibaratnya kami adalah penyedia software independen yang tidak akan mendirikan bisnis sejenis. Oke. Jadi no worries terkait dengan isu tersebut, dan dengan menggunakan sistem yang lebih digital, tentunya monitoring lebih mudah, proses operasional terpantau, dan itu juga bisa leverage bisnis Bapak Ibu semuanya. Iya, aku tambahin juga terkait tadi trust issue, memang selama ini kita banyak ya ditakutkan bahwa kita bikin perusahaan logistik. Tentu tidak, karena soal kita adalah di software dan memberi solusinya digital, dan kemudian kalian juga jangan khawatir karena nanti akan ada tanda tangan dan sebagainya ya, sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah membuat hal seperti itu, dan data kalian aman di kita gitu. Oke, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut soal itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Edo, terima kasih Bunia. Sukses buat Zolok. Amin. Terima kasih. Sukses kembali untuk Trans. Amin.